Babun fil wasiyat, bab yang menerangkan tentang wasiat, yaitu sebuah pesan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Hiya lugatan al-isalu, wasiat secara bahasa artinya menyampaikan. Min wasya syai'ah, dari kalimat wasya syai'ah yang artinya diwasiatkan sesuatu, bikada dengan begini, wasalahu bihi, menyampaikan sesuatu dengannya, li'annal musi, lantaran orang yang berwasiat, wasala khaira dunyahu bi khairi uqbahu, menyambung kebaikan di dunianya dengan kebaikan akhiratnya. Wa syar'an, dan wasiat secara syara atau istilah, tabarru'an bihaqqin mudhafin lima ba'dal mauti, menyerahkan hak secara sukarela yang disandarkan setelah meninggal. Wa hiya sunnatun muakkadatun ijma'an, dan wasiat menurut ijma' yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang mendekati kewajiban. Wa in kanat as-sadaqatu bisihatin famaradin afdola, meskipun berwasiat untuk melakukan sedekah dikala sehat, maka berwasiat untuk melakukan sedekah dikala sakit lebih utama. Fayam bagi Allah yafgulu anha sa'atan, maka sebaiknya bagi si pewasiat agar tidak melupakan wasiatnya meskipun 1 jam saja. Kama saraha bil khabaru as-sahih, seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih atau hadis yang diyakinkan kebenarannya. Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'in yusi fihi yubitu lailatan aw lailataini. Tiada hak bagi seorang muslim atas sesuatu yang diwasiatkan jika si pemberi wasiat itu masih sempat bermalam 1 malam atau 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi, kecuali wasiatnya ditulis di bawah kepalanya. Aimal hasmu awil ma'rufu syar'an illa dzalik, atau tidak dibenarkan atau tidak dibaguskan secara syariat kecuali seperti itu. Li'annal insana la yadri mata yufjihu al-mautu, karena manusia tidak tahu kapan kematian menjemputnya. Waktu kurahu az-ziyadatu ala thuluthi, dan makruh hukumnya menambah wasiat menjadi 1/3 bagian. Ilam yaksud hirmani warathatihi, meskipun tidak bermaksud untuk menghalang-halangi bagian ahli warisnya. Wa illah, dan jika dia bermaksud untuk menghalang-halangi bagian ahli warisnya, harumat, maka hukumnya haram. Pas. Penjelasannya yaitu bab yang menjelaskan tentang wasiat, sebuah pesan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Wasiat diambil dari kalimat wasya syai'ah yang artinya seseorang berwasiat atas sesuatu, atau diambil dari kata al-isalu yang artinya menyampaikan, yang mana arti kata menyampaikan ini, seorang yang berwasiat ini ingin menyampaikan atau menyambung kebaikannya yang ada di dunia dengan kebaikan yang ada di akhiratnya. Dan secara istilah, wasiat ini artinya menyampaikan atau pemberian seseorang kepada orang lain yang berupa harta, barang, manfaat, piutang yang dimiliki oleh si penerima wasiat itu setelah si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Atau ulama mendefinisikan wasiat artinya pemberian hak secara sukarela yang dilaksanakan jika si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Ada yang mengatakan wasiat adalah sebuah pesan kebaikan yang akan dilaksanakan jika si pemberi wasiat itu meninggal dunia. Dan hukum berwasiat menurut ulama yaitu sunnah muakkad, sunnah yang mendekati kewajiban. Dia dikatakan wajib atau hukumnya wajib jika si pemberi wasiat itu memiliki kewajiban secara syara, yaitu dia mempunyai hutang kepada Allah, atau dia mempunyai hutang kepada manusia, atau dia mempunyai hutang untuk berzakat, atau dia mempunyai hutang untuk bersedekah, atau dia mempunyai hutang untuk berhaji, atau jika dia mempunyai amanat yang belum disampaikan, maka wasiat baginya wajib. Dan dia bisa dihukumi, dan wasiat bisa dihukumi sunnah apabila diperuntukkan untuk kebaikan, seperti untuk membantu orang-orang yang soleh, orang-orang fakir miskin, atau orang-orang yang membutuhkan. Meskipun berwasiat untuk melakukan sedekah di kala sehat, maka berwasiat untuk melakukan sedekah di kala sakit lebih utama. Mengapa musannif mengatakan seperti itu? Karena berwasiat untuk melakukan sedekah di kala sakit itu lebih sulit dilakukan dan membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Maka hukumnya berwasiat untuk melakukan sedekah di kala sakit lebih utama dan pahala baginya lebih banyak. Maka sebaiknya bagi si pewasiat itu tidak melupakan wasiatnya, karena jika dia melupakan wasiatnya yang telah dijelaskan dalam hadis, tiada hak bagi si penerima wasiat itu untuk menerima wasiatnya
wasiatnya jika si pewasiat ini, si pemberi wasiat ini masih sempat hidup meskipun 1 malam saja atau 2 malam saja, kecuali wasiatnya tersebut ditulis di depan mata orang yang diberi wasiat atau tidak dibenarkan secara syariat atau secara Islam wasiat yang tidak disaksikan oleh orang saksi. Mengapa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Maka wajib bagi orang yang berwasiat untuk menghadirkan minimal 2 orang saksi. Karena manusia tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Mungkin ketika dia sudah berwasiat dia akan mati. Dan makruh hukumnya menambah wasiat menjadi 1/3 bagian. Meskipun si pemberi wasiat itu tidak bermaksud untuk menghalang-halangi bagian ahli warisnya. Dan jika dia bermaksud untuk menghalang-halangi bagian ahli warisnya, maka hukum dia menambah wasiat menjadi 1/3 itu haram. Saya akan mengiropinya. Babun menjadi khobarnya mubtada yang mana mubtadanya dibuang yang berupa hada. Irobnya irob rofa, tanda rofanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Fil wasiyati, fi huruf jar mabni atas sukun, al wasiyati isim majrur, tanda jarnya menggunakan kasrah karena isim mufrad. Hiya mubtada hiya dhamirun munfasil mabni atas fathah. Lugatan tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Al isalu khabarnya mubtada, al isalu dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma karena isim mufrad. Min huruf jar mabni atas sukun, wasya syai'a wasya fi'il madhi mabni atas fathah. Asyai'a maf'ul dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Bi kada bi huruf jar mabni atas kasrah. Kada isim majrur, tanda jarnya menggunakan kasrah muqaddarah karena dia isim isyarah. Wasala fi'il madhi mabni atas fathah. Hu maf'ul bi dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah muqaddarah karena dia isim dhamir. Bihi bi huruf jar mabni atas kasrah, hi isim majrur dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah. Li anna li huruf jar mabni atas kasrah, anna amil nawasi yaitu amil yang merusak sunan mubtada dan khabar. Al musi isimnya anna, yang mana amalnya anna yaitu menasabkan isimnya, merofakkan khabarnya. Al musi dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah muqaddarah karena isim maksur. Wasala fi'il madhi wasala khabarnya anna, yang mana khabar ghairu mufrad karena susunan fi'il fa'il, yang mana wasala itu fi'il madhi mabni atas fathah. Khaira maf'ulnya wasala dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad.